Cir, gue tuh selalu pengen jadi drummer anjir. Tapi sayang banget ya, kalau ke studio band waktu gue pengen ngeband sama teman-teman gue itu, adanya itu drum set buat tangan kanan anjing. Karena gue kidal men, fuck, mainnya nggak bisa, cing. Ya, selamat datang di channel Evins Prakoso, sama gue lagi Evins Budi. Video kali ini gue mau membahas sebuah mitos gunung terhebat yang ada di dunia, gunung terhebat salah satu yang ada di Indonesia. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 dengan sebuah letusan yang sangat hebat, membuat Guntur menjadi apa kata-kata lebay apa sih? Aku juga bingung. Pokoknya stay tune, oke? Kita akan membahas 4 misteri dari Gunung Krakatau. Dan seperti biasa, gue selalu mengingatkan ke kalian, oke? Selain menonton, jangan lupa subscribe channel gue, oke? Like video gue kalau kalian suka, dan komentar sebaik-banyaknya, oke? Untuk memberikan kritik, saran, dukungan, ocehan, amukan, dan sebagainya. Terima kasih. Sebelum bahas dari 4-nya, intro dulu. Jadi, gunung ini tuh letaknya ada di Selat Sunda. Buat yang nggak tahu Selat Sunda itu ada di mana, jadi Selat Sunda itu adalah selat yang ada di perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Disitulah letak Gunung Krakatau. Jadi gunung ini tuh pada tahun 1883 ya sempat meletus hebat. Bahkan dentumannya pun sampai terdengar di sebagian negara-negara Asia dan di Oseania, terutama di Australia. Ya, jadi waktu itu benar-benar kepulan debu asapnya itu benar-benar menjulang hingga mencapai berapa ya? 400 apa 40 ya, gue lupa sih. Pokoknya intinya tinggi banget sampai benar-benar membuat langit tertutup dan debu-debu vulkaniknya itu sampai terbawa ke benua Amerika. Benar-benar dahsyat berarti ya letusannya. Dan dari situ juga banyak ada mitos-mitos yang tersebar yang menjadi cerita dari masyarakat sekitaran di situ, adalah bahwa gunung ini tuh memang gunung keramat gitu. Banyak sesuatu yang something yang bener-bener ya disakralkan lah. Banyak mitos-mitosnya gitu, oke. Nah, di sini gua akan membahas salah satunya, yaitu yang pertama cuy. Yang pertama itu adalah ramalan dari Ronggo Warsito. Oke. Nah, Ronggo Warsito ini adalah seorang abdi di Keraton Surakarta. Ia meramalkan bahwa akan ada sebuah gunung yang nantinya akan meletus hebat yang ada di Indonesia dan akan mengguncang dunia. Gua nggak hafal sih bunyinya, gue bacain aja ya. Jadi di sepenggal isi kitabnya tuh ada begini: seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar anjing. Diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Wow. Berarti waktu itu hujan, tapi bukannya makin padam, tapi malah makin gede anjing apinya. Serem sih. Suara yang mengerikan. Ya emang sih. Gua dapat rekaman dari YouTube ya. Jadi suara ledakan dari Gunung Krakatau. Ya itu salah satu dokumentasi, entah gimana cara mereka ngambilnya, gue nggak ngerti. Tapi kayaknya valid sih, suara benar-benar gede dan serem banget. Akhirnya Gunung Kapi, ya mungkin ini maksud adalah Gunung Krakatau, dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Wow, bener anjing. Jadi Gunung Krakatau itu kan emang habis meletus, dia tuh langsung tenggelam ya kan. Dan beberapa tahun kemudian tuh banyak kayak ada letusan-letusan dari dalam laut yang mengakibatkan anak-anak Gunung Krakatau tuh muncul dari dasar laut gitu kan. Dan buat informasi kalian aja, tiap tahun tuh Gunung Krakatau tingginya nambah 4-6 meter. Bayangin beberapa tahun kemudian mungkin bisa tambah tinggi dan meletus lagi anjing. Fuck, ngeri sih. Oke, dan di tahun Saka 338
Itu sekitar 416 Masehi. Sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten modern. Ya benar sih. Jadi ramalan dari Ronggo Warsito ini tepat banget gitu kan. Di sebelah barat Banten yang berarti itu adalah di daerah Selat Sunda itu ke arah Pulau Sumatera yang berarti adalah Gunung Krakatau. Anjing, fuck man. Valid, salut buat Ronggo Warsito. Gue gak kenal anjing padahal. Yang kedua adalah ada suara-suara aneh dari daerah konservasi di Gunung Krakatau. Suara-suara aneh itu bukan kayak suara hewan doang atau suara-suara ya entah suara angin atau apa ya, tapi ini tuh bener-bener suara kayak teriakan, suara-suara tangisan, suara-suara dari orang-orang yang sedang berbicara atau berkomunikasi gitu. Jadi banyak ceritanya ya, kayak di gunung ini tuh ada banyak penunggunya anjir. Fuck man. Ya, ada juga yang cerita bahwa dulu tuh konon di sekitaran gunung ini tuh ada sebuah kerajaan. Gue juga nggak tahu nama kerajaannya apa. Mungkin kalian bisa komentar, oke, memberitahu gue apa sih nama gunung, apa sih nama kerajaannya. Dan di situ tuh warga-warga yang pernah ke situ ya, orang-orang yang pernah ke sana tuh selalu mendengar kayak ada suara tangisan, bahkan ada suara gamelan cuy. Jadi kayak ada suara wayangan gitu. Padahal tuh di sana tuh sepi bener-bener, cuma ada ya penjaga-penjaga konservasinya aja, petugas-petugasnya. Tapi kan nggak mungkin petugas-petugasnya itu bikin wayangan aja. Siapa yang nonton, fuck. Tapi yang jelas di situ banyak orang yang bercerita bahwa menemukan adanya kayak orang-orang lagi wayangan, terus kayak suasana kayak lagi di pasar gitu. Wow. Kemudian yang ketiga itu banyak warga yang berada di situ mengatakan bahwa mereka itu bertemu dengan banyak makhluk aneh yang ada di daerah konservasi Gunung Krakatau. Makhluk anehnya itu kayak ada kadal gede banget, burung-burung yang gede banget gitu kan. Dan padahal tuh itu tuh juga nggak diketahui jenisnya apa cuy. Nah, petugas-petugas di sana tuh tapi menyangkal ya, mereka bilang tuh mereka nggak pernah nemu gitu. Cuman yang namanya warga ya kan, apakah pada saat menemukan hewan-hewan begitu tuh mereka harus, makhluk-makhluk seperti itu mereka tuh harus manggil petugasnya dulu atau ngambil foto anjing atau ngajak selfie? Kan nggak sempet ya. Lah itu kalau beneran jadi jadian gimana cuy? Diculik, dibawa ke dunia lain, terus kode nasib lu kayak gimana anjir? Gue ngeri sih. Jadi kayak ada burung gede banget gitu kan, kadal gede banget ya, kadal mungkin buaya kali biasa aja ya tuh. Wah anjing, serem sih ya. Jadi Gunung Krakatau ini tuh banyak misterinya ya. Selain dari ledakannya yang luar biasa, ledakan gunungnya ini yang luar biasa ya kan, di sana juga ada banyak misteri-misterinya. Menarik. Lalu yang keempat itu adalah mitos mengenai patih gajah putih. Jadi Alkisah nih zaman dulu cuy, ada Battle of the Century, Battle of the Year, Battle of the Month, anjir, ngerucut anjing. Tapi waktu itu tuh kayak ada cerita, ada Pangeran Purbaya yang menjelma menjadi singa putih versus seorang patih dari kerajaan Sriwijaya yang menjelma menjadi seorang gajah putih ya. Nah, jadi mereka tuh bertempur cuy di dekat daerah-daerah Selat Sunda dan Gunung Krakatau itu ya. Setelah bertempur selama 40 hari 40 malam, anjing, 40 hari 40 malam, gila. Nggak ada istirahat, nggak ada makan. Terus gimana anjing? Jadi namanya orang zaman dulu ya. Jadi ilmu-ilmunya kan jin-jinnya keluar semua cuy. Nah, setelah bertempur itu mereka nggak ada pemenangnya kan. Kita udahin balik ke wilayah masing-masing. Nah, si The White Lion ini, si Pangeran Purbaya ini tuh bisa balik ke wilayahnya dengan selamat. Tetapi patih dari kerajaan Sriwijaya itu pas mau balik nih ke kerajaan Sriwijaya itu kan di Sumatera Selatan ya. Pas lagi OTW, tiba-tiba kapal kendaraan yang dia tunggangi itu karam. Ya, karam dan jatuh di daerah sekitaran Gunung Krakatau itu.
Kemudian setelah itu, setelah ia jatuh dan karam, muncullah Gunung Krakatau ini. Nah, langsung ada gempa hebat dan langsung meletus. Jadi itu sih ceritanya. Gimana kayak sejarahnya itu Gunung Krakatau itu bisa hadir, dan ini menurut mitos-mitos dari kerajaan-kerajaan, dari orang-orang yang percaya dengan kerajaan-kerajaan di zaman dulu ya gitu. Jadi itu dia empat mitos dari Gunung Krakatau. Anjir. Identik dengan kebudayaan dari Nusantara ya. Identik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan mitos-mitos yang ada dari Indonesia. Emang dari Indonesia tuh mitos-mitos zaman dulunya tuh serem-serem anjir. Kayak kerajaan-kerajaannya ya kan, mereka tuh selalu pakai ilmu. Jadi nggak cuma kayak, ya gue nggak tahu ya, jadi kayak kerajaan-kerajaan luar negeri kan kayak di Inggris, atau kerajaan-kerajaan kayak di Perancis gitu kan, yang di Eropa lah, mereka tuh kan kayak cuma sekedar memerintah aja. Cuman kalau di Indonesia tuh pakai ilmu anjir. Banyak ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu putihnya itu, wah mereka tuh bertapa di bawah waterfall, di bawah air terjun gitu, masuk angin, kedinginan, bodo amat, yang penting dapat ilmu. Anjing ya, serem sih. Fuck. Emang menarik ya selalu membahas mengenai kisah-kisah masa lalu dari Indonesia ini. Oke, singkat banget videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe, oke? Gue ingatkan sekali lagi, dan like video ini kalau kalian suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.